Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Evi Silviana, Kepala SMK Negeri 6 Jember. Untuk inovasi yang saya kembangkan kali ini, saya mengambil judul Proyek Kolaborasi Antara Mapel Produktif dan Non-Produktif sebagai Penguat Teaching Factory dan Badan Layanan Umum Daerah. Kenapa harus pembelajaran kolaborasi? Karena kita tahu bahwa Teaching Factory itu adalah salah satu model pembelajaran yang harus kita laksanakan di SMK. Sementara untuk melaksanakan Teaching Factory itu tidaklah mudah, karena kita butuh kompetensi dari Bapak Ibu guru yang mumpuni, butuh hard skill dan soft skill dari anak-anak yang mumpuni, serta butuh sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar industri. Dengan pembelajaran kolaborasi antara mapel produktif dan non-produktif ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada siswa, soft skill-nya jadi terasah, kemudian hard skill-nya akan semakin baik, kemampuan mereka dalam berkolaborasi, dalam kreativitas, kemudian dalam kepemimpinan, semuanya akan bisa ditumbuhkan. Dan yang lebih terpenting lagi bahwa anak-anak itu tidak bosan, mereka akan lebih tertarik, kemudian mereka juga akan mempunyai image pandangan terhadap semua mata pelajaran itu adalah sama. Artinya bukan hanya mata pelajaran produktif saja yang mereka pentingkan, tetapi mata pelajaran non-produktif ternyata mereka butuhkan untuk mensupport produk mereka agar menghasilkan hasil yang maksimal. Selain dampak kepada siswa, tentunya bagi guru, kolaborasi antara guru juga akan semakin terjalin dengan baik. Kemudian bagi dunia luar, masyarakat akan lebih mengenal kita, produk kita akan semakin baik, kemudian industri juga akan tahu kualitas dari anak-anak kita. Mereka akan melihat secara langsung saat anak-anak mempresentasikan produknya, sehingga berharap industri akan bekerja sama dalam pemesanan produk maupun untuk merekrut anak-anak didik kita. Mekanisme pada inovasi kali ini adalah yang pertama tentunya sosialisasi inovasi ini kepada Bapak Ibu guru, agar Bapak Ibu guru mendapatkan penjelasan, mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan uji kolaborasi antara mapel produktif dan non-produktif ini. Selanjutnya, koordinasi antara guru produktif dan non-produktif di kompetensi keahlian ini adalah hal yang sangat penting. Karena di sini mereka akan menentukan proyek apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak, kemudian jadwalnya mulai kapan, keterlibatan guru mapel non-produktifnya seperti apa, kemudian asesmen atau penilaiannya juga dibuat seperti apa. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, dilaksanakan dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru dari berbagai mapel produktif dan non-produktif ini. Kemudian tahapan yang paling penting adalah ujian. Nah, di ujian inilah anak-anak benar-benar harus bisa menunjukkan bagaimana mereka bisa membuat produknya, kemudian bagaimana mereka juga mengkomunikasikan produknya. Karena komunikasi ini adalah hal yang sangat penting. Masalah yang saat ini kita hadapi, anak SMK itu bisa membuat produk tapi tidak bisa memasarkan produknya. Salah satu kendalanya adalah karena anak-anak tidak bisa mengkomunikasikan. Kemudian pada saat ujian ini diharapkan masukan dari Bapak Ibu guru, kemudian masukan dari Judika atau dari alumni, ini akan semakin memperkuat pengetahuan mereka. Sehingga pada saat nanti mereka harus pembelajaran berbasis Teaching Factory, mereka sudah bisa melakukan dengan baik. Selanjutnya, tahap yang tidak kalah penting adalah evaluasi dan refleksi. Di tahapan ini diperlukan untuk perbaikan ke depannya. Langkah apa yang harus diambil, mana yang sudah baik yang harus dipertahankan, mana yang perlu diperbaiki. Ya, kebetulan hari ini di kompetensi keahlian desain komunikasi visual lagi berlangsung ujian kolaborasi antara mapel produktif dengan non-produktif. Kita bisa menyaksikan kegiatan yang ada di sini. Ini beberapa Bapak Ibu penguji, ini juga ada dari Judika atau alumni yang kita libatkan. Kemudian kita tahu bahwa dari uji ini aspek kognitif, psikomotor, serta afektif dari siswa itu akan benar-benar diuji oleh Bapak Ibu guru. Dari proses ujian kita tahu bahwa aspek kognitif kita lihat tanpa pengetahuan anak-anak tidak akan bisa mengerjakan produknya.
aspek psikomotor kita lihat bagaimana anak-anak dalam membuat produknya adalah real, nyata. Kemudian dari aspek afektif, sebelum atau saat mereka mengerjakan produk, mereka harus selalu konsultasi dengan Bapak Ibu guru dari berbagai macam mata pelajaran. Dari sini terlihat aspek kognitif anak-anak akan tumbuh, semangat yang luar biasa, rasa percaya diri, kemudian kreativitas, semuanya akan tumbuh pada saat mereka mengerjakan proyek kolaborasi. Dari inovasi yang kita lakukan, dampak yang kita harapkan adalah adanya peningkatan kompetensi anak-anak baik dari hard skill maupun soft skill-nya. Kemudian ada kolaborasi yang semakin terjalin erat antara Bapak Ibu guru dengan siswa, serta antar siswanya. Dengan kompetensi hard skill dan soft skill yang semakin baik, tentunya pembelajaran berbasis teaching factory akan bisa kita laksanakan dengan baik. Dengan harapan akan terjadi peningkatan pada omset PLUD kita, sehingga keberadaan kita sebagai Badan Layanan Umum Daerah akan terus eksis. Kedepan kita berharap bahwa akan ada kolaborasi antara kompetensi keahlian satu dengan kompetensi keahlian yang lainnya, sehingga pengetahuan anak-anak akan semakin luas, akan semakin berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.